Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa lakafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah yang senantiasa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat wal afiat ini. Begitu banyak nikmat Allah yang sangat luar biasa sehingga manusia tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Silakan, kata Allah, hambaku hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur, dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kita ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah dengar sahabat iman tentang kalimat kufur. Kufur ini adalah lawan kata daripada syukur. Dan hamba-hamba Allah yang kufur adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kehidupan yang sangat luar biasa. Terkadang hamba Allah masih tidak mau berterima kasih. Sebaliknya adalah menolak atas rezeki tersebut. Dan ia merasa dirinya bahwa rezeki yang Allah berikan kepadanya adalah karena daripada hasil jerih payah dirinya sendiri. Itulah kufur. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ibrahim ayat yang pertengahan ini, wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku paling pedih. Dalam hal ini Allah tidak memandang siapa ia. Entah ia seorang ulama besar, entah ia seorang hartawan besar. Kalau ia kufur terhadap Allah, maka inna azabi lasyadid, azab yang Allah turunkan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang azab, mungkin sahabat iman pernah melihat di media sosial atau di televisi bagaimana Allah memberikan cobaan, bencana kepada hamba Allah. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah. Apakah ini azab? Apakah ini ujian? Kalau ujian Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang selalu sujud kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah berikan itu azab, itulah Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang sebaliknya, yaitu kufur. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana engkau bisa kufur kepada aku, kata Allah, sementara engkau mati. Di mana?
di rahim seorang ibu. Lalu Allah hidupkan di rahim seorang ibu pada saat 40 hari. Dan Allah lahirkan ke dunia menjadi hamba Allah, menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Ketika setelah menjadi seorang manusia, manusia lupa, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu sebelum ia diciptakan oleh Allah, ia berjanji kepada Allah. Qalu bala syahidna. Allah nanya sama kita. Wahai fulan, apakah engkau akan bersujud kepadaku nanti di dunia setelah aku ciptakan? Apa? Qalu bala syahidna. Benar Allah, sumuhun dauh ya Allah, aku akan bersujud kepadamu ya Allah. Tetapi tatkala ia dilahirkan ke dunia, ia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kembali dalam rahim, lahir ke dunia, Allah matikan di alam kubur, dan di alam kubur Allah hidupkan kembali, summa yuhyikum. Sahabat iman yang dirahmati Allah, bagaimana kita kufur kepada Allah sementara Allah lah yang menghidupkan kita dan Allah lah yang mematikan kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah, mungkin pernah mendengar suatu syair yang begini. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Allah berikan kita bencana. Bisa jadi manusia sudah sombong di hadapan Allah, merasa dirinya lebih hebat. Sudah bisa menciptakan robot, sudah bisa menciptakan apa saja. Bahkan matahari ia ciptakan. Dan ia tidak mau pernah taat kepada Allah, bahwa Allah lah yang berhak disembah oleh manusia. Maka Allah turunkan azab ke dunia di mana saja yang Allah kehendaki kepada hamba-hamba Allah yang kufur, kepada hamba-hamba Allah yang tidak mau bersujud kepada Allah. Dan dalam syair yang kedua, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Apa? Agama cuma di lisan, iman saja dalam bibir. Dimasukkan ke dalam hati oleh ia. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, tidak dituangkan, tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah yang beriman. Sahabat iman yang dirahmati Allah, intinya adalah manusia tidak boleh kufur, tidak boleh ingkar. Karena manusia tanpa Allah tidak akan lahir. Manusia tanpa Allah tidak akan bisa kaya. Manusia tanpa Allah tidak bisa sukses. Manusia tanpa Allah tidak bisa segalanya, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kufur kepada Allah, alangkah murkanya Allah kepada kita. Kapan saja Allah akan berikan yang dinamakan azab kepada hamba-hamba Allah yang kufur. Di mana saja Allah akan turunkan azab tersebut kepada hamba-hamba Allah yang kufur. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah mau untuk bersujud. Tidak pernah mau bersyukur, sebaliknya. Maka, sahabat iman yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita butuh Allah. Dan kita setelah hidup ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh seandainya kita dicap oleh Allah sebagai hamba Allah kufur, maka niscaya kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kita tidak akan masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat iman yang dirahmati Allah, yuk mari kita hijrahkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, bukan kufur. Agar Allah terus memberikan limpahan rezeki, terus memberikan keberkahan rezeki kita, dan terus Allah memberikan kesuksesan kepada kita di mana kita tinggal, di mana dan apa yang kita mau. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita. Kita muhasabah diri.
apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang berterima kasih, atau sebaliknya menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Kalau seandainya kita sudah merasa diri kita baik, masih ada satu, yaitu hamba Allah yang lebih baik. Masih ada lagi setelah itu ada hamba Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan sahabat iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan terpilih oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah, bukan kufur. Sahabat iman yang dirahmati Allah, mari kita koreksi diri, hijrahkan hati kita untuk menjadi selalu bermuhasabah diri, selalu menghitung ibadah kita, apakah sudah baik atau belum. Dan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kehidupan kita sudah terbaik? Atau sebaliknya, kalau kita merasa hidup ini biasa-biasa saja, berarti ada apa dengan diri kita? Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus kajian Islam bersama saya dari Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.